Prajurit komando! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari semua pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan beserta kita. Komando! 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 Apa kabarnya saudara-saudaraku? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Satuan 81 Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat, atau disingkat dengan SAT 81 Kopassus TNI AD, dibentuk oleh Mayor TNI Luhut Binsar Panjaitan dan Kapten Prabowo Subianto pada tahun 1981. SAT 81 Kopassus, lebih dulu dinamai Detasemen Khusus 81 Kopasanda. Pada tanggal 28 Maret 1981, terjadi suatu peristiwa pembajakan pesawat DC-9 Garuda Wola di Bandara Don Muang Bangkok, Thailand, yang dilakukan oleh kelompok ekstremis bernama Komando Jihad. Kopassus, yang waktu itu masih bernama Komando Sandi Yuda, atau disingkat Kopasanda, ditunjuk oleh Panglima ABRI pada saat itu Jenderal M. Jusuf untuk mengambil alih operasi pembebasan sandera, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Infantri Sintong Panjaitan. Operasi pembebasan sandera pun berjalan sukses dan secara dramatis melambungkan reputasi Kopassus di mata dunia internasional, namun terdapat korban dari pihak Kopassus, yaitu Letnan Anumerta Ahmad Kirang, dan Kapten Pilot Herman Rante. Berangkat dari pengalaman ketidaksiapan dalam menghadapi terorisme di era itu, kemudian mendorong Kepala Badan Intelijen Strategis ABRI saat itu, Letnan Jenderal L.B. Moerdani, untuk menginisiasi agar segera membuat kesatuan baru setingkat detasemen di lingkungan Kopasanda. Diceritakan oleh Prabowo Subianto, dalam bukunya yang berjudul, Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Dalam buku tersebut, Prabowo Subianto menceritakan awal mula pertemuannya dengan Luhut yang kala itu baru saja kembali dari operasi Nanggala 5 di Timor Timur. Singkat cerita, Luhut kemudian diangkat menjadi Kepala Seksi 2 Operasi, dan Prabowo sebagai wakilnya. Keduanya, ketika itu langsung dikirim ke sekolah Special Force di Amerika Serikat. Sejak kembali dari Amerika Serikat, Prabowo bersama Luhut dipanggil oleh Letnan Jenderal Benny Moerdani. Mereka diperintahkan untuk sekolah ke Jerman, Sekolah Anti-Teror GSG 9. Setelah sekolah itu, mereka diperintahkan membentuk pasukan anti-teror, yang kemudian diberi nama Detasemen 81, dan nomor 81 tersebut dikarena dibentuk pada tahun 1981. Melalui surat keputusan nomor Skep-4-Romawi 6-1982, tertanggal 30 Juni 1982, yang merupakan satuan anti-teror pertama di Indonesia, dengan Komandan Pertama Mayor Infantri Luhut Binsar Panjaitan dengan wakilnya Kapten Infantri Prabowo Subianto. Berangkat dari pengalaman ketidaksiapan dalam menghadapi terorisme di era itu, kemudian mendorong Kepala Badan Intelijen Strategis ABRI saat itu, Letnan Jenderal L.B. Moerdani, untuk menginisiasi agar segera membuat kesatuan baru setingkat detasemen di lingkungan Kopasanda. Dengan adanya reorganisasi di tubuh ABRI, sejak tanggal 26 Desember 1986,
Nama Kopassus berubah menjadi Komando Pasukan Khusus yang lebih terkenal dengan nama Kopassus hingga kini. Dan nama Detasemen 81 Kopassus menjadi Detasemen 81 Kopassus. Kemudian, ABRI pun melakukan penataan kembali terhadap grup di Kesatuan Kopassus, salah satunya Detasemen 81 Kopassus diintegrasikan ke Grup 5, Anti Teror. Selanjutnya, pada tanggal 6 Juni 2001, terjadi perubahan, dari Grup 5, Anti Teror Kopassus, menjadi SAT 81 Gultor Kopassus, dan kini menjadi Satuan 81 Kopassus. Kualifikasi anggota, SAT 81 Kopassus. SAT 81 Kopassus, berisikan orang-orang terpilih dari satuan elit dan pasukan TNI AD yang sudah diseleksi dengan ketat. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai anggota SAT 81, bagi calon anggota akan melakukan 4 tes berturut-turut, dan selanjutnya akan melaksanakan proses pendidikan menjadi SAT 81 yang akan dimulai setelah prajurit selesai mengikuti proses pendidikan para komando pasukan khusus yang dilakukan di Batu Jajar. Setelah dinyatakan lulus dari proses pendidikan tersebut, selanjutnya mereka akan ditempatkan dalam satuan tempur grup 1 dan 2 untuk memperoleh orientasi dan mendapatkan pengalaman operasi. Dari sana, bagi para prajurit yang ingin berlanjut masuk ke dalam satuan elit Gultor, harus mendapatkan tahapan lain yang tingkatannya akan lebih sulit dan di atas rata-rata, baik fisik, mental, maupun intelijensinya. Baiklah saudaraku, tadi adalah video terkait dengan SAT Gultor 81 Kopassus. Semoga TNI kita semakin siap dan jaya di darat, laut dan udara.